Bab 575 Kunjungan dari Red Frost. Dataran Dewa Jatuh. Bukit yang awalnya setinggi lebih dari 100 meter telah berubah menjadi ngarai yang luas setelah pertempuran, yang memengaruhi radius 10 km, terjadi di sini. Banyak ngarai dengan kedalaman lebih dari 100 meter terlihat menghiasi ngarai. Seluruh medan telah mengalami transformasi drastis, dan air mata spasial yang berangsur-angsur membaik masih bisa dilihat di ngarai. Pertempuran sudah berakhir? Sialan! Kami masih satu langkah terlambat. Bagaimana itu bisa berakhir begitu cepat? Belum lebih dari 3 menit sejak kami pertama kali mendengar keributan itu. Mungkinkah itu tim 100 orang? Ketika tim ahli ras suci tiba di medan perang, mereka kecewa karena pertempuran yang mereka ganggu telah berakhir. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi di sini. Mereka bergegas ke sini begitu mereka mendengar keributan itu. Mereka bahkan mengabaikan monster yang mencoba menyerang mereka, takut mereka akan ketinggalan aksi. Sementara dataran Dewa Jatuh sangat luas, tidak lebih dari 20 bos daerah. Tapi mungkin karena sedikitnya regional boss yang ada di sini, maka masing-masing regional boss menawarkan reward yang luar biasa. Terutama untuk hadiah first kill. Karena ini, persaingan atas bos daerah dataran Dewa Jatuh sangat ketat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa segerombolan pemain akan berkumpul bahkan jika ada tanda dari bos regional. Namun, meskipun mereka membutuhkan waktu yang begitu singkat untuk mencapai medan perang, mereka gagal menemukan satu monster pun setelah tiba, apalagi pemain. Seolah-olah pertempuran yang mereka dengar hanyalah mimpi. Sementara tim ahli ras suci datang dan pergi dari medan perang, partai Dawn League dengan hati-hati beristirahat di sebuah gua kecil jauh di kedalaman ngarai. Grup beranggotakan 6 orang itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat mereka dengan ragu-ragu menatap penghitung waktu mundur yang ditampilkan di sudut pandangan mereka, penghitung waktu yang menunjukkan berapa banyak waktu yang tersisa sampai mereka bisa keluar dari game. 10 detik lagi. Penghalang ini harus bertahan. Budding Leaf berbisik ketika dia melihat beberapa tim ras suci menyelidiki ngarai di luar. Para pemain ras suci ini benar-benar gila. Bagaimana bisa begitu banyak dari mereka muncul dalam waktu kurang dari 3 menit? Untung kalian bertarung dengan cepat, pemimpin. Jika tidak, kami harus bertarung melawan lebih dari 1000 ahli ras suci. Air yang mengepul juga menatap keluar gua dengan sungguh-sungguh, tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Meskipun dia sudah mendengar tentang situasi mengenai wilayah pedalaman benua barat dari Sky Pivot dan Moon Bamboo, dia tetap merasa takut oleh semua tim Holy Race di luar. Setiap pemain Holy Race yang datang untuk check-in di ngarai berada di level 160, tier 5 ke atas. Selain itu, masing-masing dari mereka memberikan kehadiran yang sebanding dengan para veteran kota 7 tokoh, dan masing-masing tim memiliki setidaknya 3 ahli kaliber pivot langit dan bambu bulan. Meskipun air mengepul berdiri di antara puncak para ahli benua abadi, dia direduksi menjadi kasta terlemah di tempat ini. Kami beruntung kali ini. Kami tidak akan pernah bisa menyelesaikan bos secepat ini tanpa bantuan Black Flame, kata Sky Pivot sambil tersenyum. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, kita akan lock off untuk beristirahat selama 6 jam. Para pemain perlombaan suci di luar harus menyerah dan pergi selamanya setelah gagal menemukan apapun selama 6 jam. Semua orang mengangguk setuju. Kemudian, segera setelah penghitung waktu masing-masing menghitung mundur hingga 0, mereka segera memilih untuk keluar dari game satu demi satu. Sama seperti semua orang memudar dari keberadaannya, air mengepul tidak bisa tidak melihat sosok Si Feng yang memudar dengan tampilan yang rumit. Awalnya, dia pikir dia bisa membiarkan Si Feng mengetahui ketidakberartiannya dengan membawanya ke benua barat. Dia tidak pernah mengira dia akan menjadi orang yang ditunjukkan betapa tidak pentingnya dia. Nyatanya, jika bukan karena bantuan Si Feng kali ini, parti mereka tidak akan pernah bisa membunuh jenderal setengah ular dan mengamankan jarahan yang menguntungkan dari bos regional. Star Lake City, pusat pelatihan Zero Wing. Saat matahari terbenam, kabin game virtual dari tempat tinggal khusus perlahan dibuka. Kemudian, Si Feng keluar dari kabin, mengambil salah satu ramuan kehidupan yang ditempatkan di sebelah kabin, dan meminumnya sambil mengagumi pemandangan kota di luar jendela. Sebagai salah satu pusat pelatihan besar Star Lake City, pusat pelatihan Zero Wing hanya berjarak beberapa jalan dari pusat komersial kota. Bahkan saat langit mulai gelap, jalan-jalan di luar gedung tetap ramai dengan mobil dan manusia. Banyak dari orang-orang ini adalah talenta muda yang datang dari kota sekitar untuk bergabung dengan berbagai kekuatan kota. Tampaknya ketenaran Zero Wing telah menyebar sedikit, pikir Si Feng terkejut ketika dia melihat antrean panjang orang yang menunggu untuk memasuki pusat pelatihan Zero Wing. Sebelumnya, antrean panjang orang yang menunggu di luar pusat pelatihan Zero Wing sebagian besar disebabkan oleh kemitraan Zero Wing dengan Green God Corporation. Green God Corporation telah mendorong banyak anggotanya, yang telah dikeluarkan dari Silver Frost City, untuk datang ke Star Lake City dan bergabung dengan Zero Wing.
Namun, bahkan setelah beberapa hari berlalu, jumlah orang yang ingin bergabung dengan Zero Wing tidak berkurang. Sebaliknya, itu terus meningkat. Setelah mengetahui bahwa Zero Wing sedang merekrut anggota, banyak kekuatan yang beroperasi di kota-kota tetangga bahkan telah membayar mahal untuk mengirim talenta muda mereka untuk mengikuti tes perekrutan Zero Wing. Karena itu, Gentle Snow dan Hidden Soul harus bekerja keras beberapa hari ini. Si Feng bahkan harus mulai mengkhawatirkan kurangnya ruang pusat pelatihan dan berpikir untuk membeli lebih banyak real estate di Starlight City. Kalau tidak, Zero Wing, paling banyak, mampu merekrut sekitar 1.000 orang jenius untuk diasuh. Jika Zero Wing hanya memiliki 1.000 orang jenius untuk diajak bekerja sama, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan persekutuan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan mental Grandmaster, diakui sebagai persekutuan kelas 2 oleh Asosiasi Domain Dewa, dan memenuhi syarat untuk pindah ke yang kedua, kota tingkat. Saya telah menerima 3 miliar koin bintang yang dijanjikan oleh konglomerat Blaze, tetapi 10 tetes Stardew mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 hari lagi untuk tiba. Melihat arlojinya, Si Feng dalam hati berdoa, semoga Stardew ini dapat membantu Zero Wing mencapai kelas 2 dengan cepat. Jika tidak, perkembangan guild di Crystal City of Secrets akan mandek. Perkembangan kekuatan manusia di benua barat jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Aliansi 7 tokoh telah mendirikan sebuah kota di benua barat. Pada tingkat ini, dia sudah tahu bahwa konflik antara manusia dan ras suci akan terjadi lebih cepat dan dengan intensitas yang jauh lebih besar. Saat ini, Zero Wing mungkin mengandalkan keuntungan dari perusahaan perdagangan kristal rahasia untuk merekrut sekelompok ahli lantai 5, tetapi jika Zero Wing tidak dapat menawarkan keuntungan tambahan, para ahli lantai 5 ini pasti akan meninggalkan Zero Wing begitu mereka memenuhi kontrak mereka. Sementara Si Feng sedang memikirkan bagaimana dia harus membagikan 10 tetes Stardew, Gentle Snow tiba-tiba menghubunginya. Komandan Red Frost ada di sini untuk menemuimu, Ketua Guild. Dia bilang dia punya sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan denganmu. Haruskah saya membiarkannya masuk? Komandan Red Frost ingin bertemu denganku? Si Feng terkejut dengan kunjungan Red Frost. Sebagai Komandan Star Lake Legion, Red Frost adalah orang yang sangat sibuk, dan bahkan wakil Komandan Legion pun jarang bisa bertemu dengannya, apalagi membuatnya mengunjungi mereka secara langsung. Segera, Si Feng meminta Gentle Snow memimpin Red Frost ke ruang VIP lantai atas. Pusat pelatihan Zero Wing, ruang VIP. Ketika Si Feng masuk ke ruangan, dia melihat Red Frost duduk di sofa, mengutak-atik kunci data. Red Frost saat ini memasang ekspresi dingin tanpa sikap ceria biasanya. Kamu akhirnya di sini, wakil komandanku yang maha kuasa, kata Red Frost, sedikit rasa ingin tahu muncul di wajahnya yang dingin. Bolehkah saya tahu jika wakil komandan saya yang terhormat dapat menjawab saya satu pertanyaan, apa yang telah Anda lakukan untuk memprovokasi 15 kota bergerak tingkat ketiga untuk memulai pertempuran kota dengan kami? Semuanya bahkan akan tiba bersama dalam 7 hari. Bab 576 Kutukan Sanktuari. Red Frost berbicara tanpa emosi, suaranya yang acuh tak acuh menambahkan lapisan es ke atmosfer ruangan. Meski sudah menjadi Grandmaster bintang 1, Si Feng masih terpengaruh oleh suasana dingin ini. 15 kota tingkat ketiga telah menyatakan perang terhadap kita secara bersamaan. Sudah berabad-abad sejak hal seperti itu terjadi di wilayah kami. Kata Red Frost dengan penekanan saat dia mengamati Si Feng. Terakhir kali hal seperti itu terjadi, Silver Frost City bahkan belum menjadi kota lapis kedua. Jika bukan karena Tuan Kota memiliki pandangan yang baik tentang Anda, apakah Anda tahu situasi seperti apa yang akan Anda hadapi saat ini? Mungkin ada sejumlah besar kota seluler tingkat ketiga yang beroperasi di Starlight Continent, tetapi kenyataannya, jumlahnya agak terbatas. Biasanya, kota tingkat ketiga hanya akan menemukan kota tingkat ketiga lainnya setelah berkeliaran selama beberapa bulan. Dan kecuali jika urat energi baru ditemukan, sangat tidak mungkin beberapa kota tingkat ketiga hadir di lokasi yang sama pada waktu yang bersamaan. Sementara itu, bahkan segelintir kota tingkat ketiga yang bersaing memperebutkan urat energi biasanya akan mengakibatkan beberapa kota yang terlibat kehilangan beberapa urat energi yang semula mereka miliki. Dalam kasus yang parah, beberapa kota yang terlibat bahkan mungkin terlempar kembali ke titik awal dan dipaksa untuk bertahan hidup hanya dengan satu aliran energi. Dalam keadaan itu, mereka berisiko kehabisan energi kapan saja dan berhenti menjadi kota. Adapun situasi saat ini di mana 15 kota lapis ketiga berkumpul untuk menyerang Starlight City bersama-sama, Red Frost bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan Starlight City jika situasi ini tidak ditangani dengan benar. Saya belum melakukan apapun di atas seperti yang Anda mungkin berpikir, kata Si Feng, terkekeh saat melihat ekspresi serius Red Frost. Jika ada sesuatu yang telah saya lakukan, itu hanya tidak menghormati putra tuan kota Silver Frost City. Begitu Si Feng selesai berbicara, Red Frost tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi keheranan. Kamu bilang kamu menyinggung Xiao Kuan. Putra tuan kota yang mengawasi kota bergerak tingkat kedua di wilayah kita.
Red Frost mau tidak mau mencari konfirmasi. Itu benar. Itu dia, kata si Feng, mengangguk. Betapa beraninya kamu, komentar Red Frost sebelum mengerucutkan bibirnya. Orang itu adalah anak yang paling disukai dari tuan kota Silver Frost City. Dia dijadwalkan untuk mewarisi posisi tuan kota di masa depan. Jika Anda telah menyinggung dia, baik Anda maupun Zero Wing tidak dapat terus beroperasi di dalam wilayah Silver Frost City. Bahkan tuan kota kami tidak bisa melindungimu kali ini. Si Feng tidak terkejut dengan kata-kata Red Frost. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, tuan kota mungkin tidak dapat melindungi saya sekarang, tetapi bagaimana jika Star Lake City menjadi kota bergerak tingkat kedua? Kali ini, situasinya berbeda dari saat konglomerat Paimon memberikan tekanan pada Star Lake City. Yurisdiksi Star Lake City jatuh di bawah galaksi konglomerate, jadi yang paling bisa dilakukan konglomerat Paimon adalah menggoda kota-kota tingkat ketiga lainnya untuk menyerang Star Lake City. Jika mencoba melakukan lebih, galaksi konglomerate tidak akan lagi menutup mata terhadap tindakannya. Adapun kejadian kali ini, semua pihak yang terlibat berada dalam yurisdiksi galaksi konglomerate. Jadi, tidak peduli seberapa besar konflik yang terjadi, konglomerat galaksi tidak akan ikut campur. Kota bergerak tingkat kedua. Frost merah tertawa. Apakah menurutmu Star Lake Legion memiliki kemampuan untuk menang melawan 15 legion kota secara bersamaan? Pertempuran kota di dunia nyata berbeda dengan pertempuran di wilayah dewa. Fisik peserta tidak hanya akan sangat ditekan, tetapi bahkan senjata dan peralatan yang dapat mereka akses sangat bergantung pada standar kekuatan mental mereka. Semakin kuat senjata dan peralatan yang coba dimanifestasikan oleh para peserta, semakin kuat pula kekuatan mental mereka. Jadi, bisa dikatakan bahwa pertarungan kota adalah kompetisi kekuatan mental. Namun, pertempuran kota hanya dapat dianggap sebagai kompetisi kekuatan mental hanya jika itu adalah skenario 1 lawan 1. Dalam situasi di mana kedua belah pihak dibatasi hanya 10 kelompok pertempuran dan 200 peserta, ada cara terbatas yang dapat digunakan masing-masing pihak setelah mereka menyebarkan pasukan mereka ke berbagai titik pendudukan. Dalam skenario 1 lawan banyak, segalanya akan berbeda. Terutama ketika satu sisi terdiri dari 15 kota. Sisi dengan 15 kota dapat mengerahkan 150 kelompok pertempuran yang terdiri dari 3.000 peserta. Dalam situasi seperti itu, mereka akan lebih dari mampu menggunakan berbagai susunan sihir berskala besar. Misalnya, mereka bisa menggunakan penghalang sihir berskala besar untuk menekan musuh. Mereka juga bisa menggunakan arai sihir ofensif skala besar yang didukung oleh beberapa ratus pemain kelas magis untuk meluncurkan serangan yang tidak bisa dilawan oleh pemain dari tingkat yang sama. Mereka bahkan bisa menyebarkan susunan sihir pertahanan berskala besar yang dapat dengan mudah menghentikan serangan dari pemain di tingkat yang sama. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa perang simulasi 1 lawan 1 dan perang simulasi 1 lawan banyak adalah dua jenis konflik yang sama sekali berbeda. Dalam kasus terakhir, dampak yang dapat ditimbulkan oleh masing-masing pemain pada pertempuran akan berkurang secara signifikan. Aku tidak bisa menjamin apakah kita bisa menang. Melihat Red Frost, si Feng merenung sejenak sebelum bertanya, jika Anda memulihkan kekuatan puncak Anda, seberapa besar kemungkinan Anda memenangkan pertempuran tingkat 6, Komandan Red Frost? Pulihkan kekuatan puncakku. Red Frost tidak bisa membantu tetapi melihat si Feng dengan rasa ingin tahu sejenak ketika dia mendengar pertanyaannya. Kemudian, dia tertawa dan berkata, apakah Anda punya cara untuk membiarkan saya pulih? Apakah Anda tahu cedera seperti apa yang saya derita? Sumber mana tubuhmu telah rusak, dan itu menyebabkan melemahnya kekuatan manamu, kan? Kata si Feng, terkekeh. Menurut rumor yang beredar di Star Lake City, Red Frost memiliki bakat yang luar biasa. Namun, dia jatuh dari kasih karunia setelah menderita semacam cedera selama kampanyenya di 12 Sanctuaries. Sementara itu, berdasarkan pengamatannya selama pertempuran kota terakhir, si Feng menemukan bahwa, meskipun berada di tier 6, mana Red Frost sangat tipis. Dia juga memperhatikan bahwa dia tidak menggunakan mana selama seluruh pertempuran, hanya mengandalkan senjata, peralatan, dan tekniknya. Ini adalah cara yang sangat aneh untuk memperjuangkan Grandmaster Semu. Satu-satunya penjelasan yang bisa si Feng berikan untuk menjelaskan situasi ini adalah bahwa Red Frost telah mengalami kerusakan pada sumber mana, yang, pada gilirannya, menyebabkan penurunan drastis dalam kekuatan mana. Ini adalah fenomena yang pernah dia dengar sebelumnya, dan bisa dikatakan sebagai sejenis kutukan di 12 tempat suci. Tanpa sarana yang tepat untuk menyelesaikannya, pemain akan terjebak selamanya. Kutukan akan mengikuti mereka, bahkan jika mereka memulai akun baru. Awalnya, si Feng tidak memiliki cara untuk melawan kutukan ini. Kecuali Red Frost bisa membunuh orang yang mengutuknya, mana miliknya akan melemah secara permanen. Namun, setelah mengetahui tentang teknik pemurnian mana di benua barat, dia yakin dia bisa menyelesaikan masalah Red Frost dengan mudah. Apakah kamu benar-benar punya solusi? Frost merah melonjak dari kursinya dan menatap tajam ke arah si Feng, kegembiraan di matanya sangat jelas.
Kutukan The Sanctuaries adalah sesuatu yang tidak pernah dia sebutkan kepada siapapun. Dia juga tidak akan pernah menggunakan mana, bahkan selama pertarungan normal, dan dia hanya akan bertarung sambil mengandalkan atribut dasarnya. Bahkan jika orang lain memperhatikan perilakunya yang aneh, mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah gaya bertarungnya, mereka tidak akan curiga ada masalah dengan mananya. Saya tidak akan mengungkitnya jika saya tidak punya solusi, tegas Si Feng. Jadi, sekali lagi, seberapa percaya diri kamu dalam memenangkan pertarungan tier 6 jika kamu dapat memulihkan kekuatan puncakmu, Komandan Red Frost? Aku yakin kamu tahu bahwa melawan banyak kota secara bersamaan adalah pengalaman yang sama sekali berbeda dari bertarung hanya di satu kota. Ada lebih banyak cara yang bisa digunakan lawan kita, jadi pertarungan bukanlah sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh pemain individu dengan mudah. Setelah merenung sejenak, Red Frost menjawab, jika saya dapat memulihkan kekuatan puncak saya mungkin memiliki peluang 30 hingga 40% untuk memenangkan pertempuran tier 6. Hingga 40%. Si Feng sedikit terkejut dengan jawaban Red Frost. Awalnya, dia merasa bahwa, bahkan jika dia melihat situasinya dengan optimis, Red Frost hanya akan memiliki peluang 20% untuk menang. Selain itu, ini dibangun di atas dasar bahwa Red Frost adalah Grandmaster Semu. Bagaimana jika kita menambahkan grup pertempuran yang dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan legendaris? Bab 577 atas dasar bahwa aku adalah api hitam. Kelompok pertempuran yang dilengkapi dengan senjata dan peralatan legendaris? Ketika Red Frost mendengar kata-kata Si Feng, dia merasa dia bercanda dengannya. Apakah itu senjata legendaris atau peralatan legendaris, keduanya sangat langka dan berharga di domain dewa besar. Bahkan kekuatan hegemonik peringkat atas jarang bersedia membiarkan paragon mereka yang sedang berkembang menggunakan barang-barang ini. Ambil Starlight Legion, misalnya. Seluruh legiun hanya memiliki 3 senjata dan peralatan legendaris yang dimilikinya, dan ketiganya dipinjamkan dari tuan kota setelah dia merogoh sakunya sendiri untuk mendapatkannya. Legiun Starlight bahkan tidak mampu sepenuhnya melengkapi pemain dalam item legendaris, apalagi grup pertempuran penuh yang terdiri dari 20 peserta. Faktanya, bahkan kota seluler tingkat kedua peringkat atas pun tidak akan berani berpikir untuk melengkapi sepenuhnya grup pertempuran 20 orang dalam item legendaris. Memang, grup pertempuran yang dilengkapi dengan senjata dan peralatan legendaris. Si Feng mengangguk. Jika Anda dapat memiliki kelompok pertempuran seperti itu di bawah Anda, seberapa percaya diri Anda untuk menang, Komandan Red Frost? Biasanya, hanya kekuatan hegemonik tingkat atas ke atas yang mungkin dapat mencapai prestasi melengkapi kelompok pertempuran 20 orang dalam senjata dan peralatan legendaris. Kekuatan hegemonik biasa dan perusahaan yang beroperasi di kota-kota tingkat ketiga seharusnya tidak mempertimbangkan untuk melakukan hal seperti itu. Namun, dia memiliki Divine Engraver Legacy. Dia juga seorang pengukir surgawi pemula dasar. Selama dia bisa mengembangkan lebih jauh kekuatan mananya sedikit, seharusnya tidak sulit baginya untuk belajar cara menggambar pola surgawi tingkat menengah dalam 7 hari. Sebelumnya, dia sudah menguasai menggambar satu set pola surgawi dasar. Satu-satunya alasan dia tidak berusaha mempelajari cara menggambar pola surgawi tingkat menengah dan menjadi pengukir surgawi yang bonafit adalah karena dia tidak memiliki kristal dewa. Jika dia ingin mempelajari satu set pola surgawi menengah dari warisan pengukir surgawi, dia perlu menghabiskan 50 kristal dewa. Ini bukanlah jumlah yang bisa diambil oleh kekuatan rata-rata. Saat itu, dia harus menjual semua yang dia miliki hanya untuk mengumpulkan 50 kristal dewa yang dibutuhkan. Belum lagi, menjadi Divine Engraver yang bonafit bukanlah prioritasnya saat itu. Jadi, dia tidak repot-repot menginvestasikan terlalu banyak waktu dan sumber daya untuk usaha tersebut. Namun, sekarang, Green God Corporation tidak hanya diam-diam mengumpulkan sekelompok talenta gaya hidup untuknya, tetapi dia juga telah menerima sejumlah besar dana. Dia bisa mulai memelihara sejumlah besar pemain menjadi Apprentice Divine Engravers kapan saja, dan tidak lama kemudian para pemain ini menjadi Apprentice Divine Engravers. Jika dia tidak bisa menjadi Divine Engraver resmi sebelum itu terjadi, dia tidak akan bisa menjalankan rencananya selanjutnya. Lagi pula, dia tidak mungkin menghabiskan 50 kristal dewa untuk membiarkan orang lain belajar dari kitab keabadian sebagai gantinya. Cara termurah dan teraman untuk melaksanakan rencananya adalah jika dia belajar cara menggambar pola surgawi tingkat menengah sendiri. Sementara itu, begitu dia bisa menggambar pola surgawi menengah, dia akan bisa memperkuat item legendaris yang terfragmentasi. Pada saat itu, dia hanya perlu memperkuat kelompok pertempuran yang dilengkapi dengan item fragmented legendary. Kemudian, dia akan memiliki kelompok pertempuran yang memiliki atribut dasar menyaingi kelompok pertempuran yang dilengkapi dengan item legendaris. Selain itu, dia tidak perlu khawatir tentang memberikan terlalu banyak beban tambahan pada kondisi mental para peserta. Tentu saja, untuk merahasiakan kemampuannya menggambar pola surgawi, dia masih tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Kelompok pertempuran 20 orang hampir mencapai batasnya.
Jika dia memperkuat senjata dan perlengkapan hanya 20 peserta, dia masih bisa membenarkannya dengan mengklaim telah membeli sekumpulan pola surgawi tingkat menengah dengan harga selangit. Lagi, dan dia akan kesulitan menjelaskan dirinya sendiri. Jika dia secara tidak sengaja mengungkapkan berbagai kekuatan kemampuannya untuk menggambar pola surgawi tingkat menengah, itu akan menjadi akhir dari jalan baginya. Apakah itu The Moon's Gate atau Seven Luminaries Alliance? Setiap kekuatan puncak akan mencoba menangkapnya dengan segala cara untuk mengambil kendali pola surgawi perantara yang dimilikinya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk melawan. Jika kamu bisa mendapatkan grup pertempuran seperti itu untukku, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Sambil menyeringai, Red Frost menepuk dadanya yang diberkahi dengan baik dan menyatakan dengan percaya diri, jika saya masih tidak dapat mengamankan kemenangan dalam pertempuran tingkat 6, saya akan membantu Anda dengan apapun yang Anda butuhkan di masa depan tanpa pertanyaan. Melihat penampilan Red Frost yang menggoda dan mulia, Si Feng tiba-tiba merasa bahwa jika Black Ye dan yang lainnya mengetahui saran Red Frost, mereka akan 100% berharap koalisi 15 kota akan menang melawan Star Lake City. Mengesampingkan fakta bahwa Red Frost adalah kecantikan yang menakjubkan, fakta bahwa dia adalah Grandmaster Semu sudah cukup untuk menggoda kekuatan hegemonik tingkat atas dan kekuatan pseudo-apex untuk merekrutnya. Di dunia besar, Grandmaster Bintang 3 dapat mengendalikan sebuah kota, sementara Grandmaster hebat dapat memengaruhi arah perkembangan seluruh benua. Seorang Grandmaster yang hebat juga dapat mengendalikan kota tingkat pertama dan mendapatkan rasa hormat dari berbagai kekuatan hegemonik dan konglomerat tingkat atas. Jika Anda tidak memiliki masalah dengan pertempuran tingkat 6, memenangkan pertempuran kota juga tidak akan menjadi masalah, Si Feng buru-buru berkata ketika dia melihat Red Frost mulai mengamatinya lagi. Setelah pertempuran kota, Star Lake City akan dapat melompat ke depan dan menjadi kota lapis kedua. Saya yakin Tuan Kota akan sangat tertarik dengan proposal saya. Impian seumur hidup dari banyak Grandmaster Bintang 3 adalah memimpin kota bergerak lapis kedua. Ini agar mereka bisa melewati rintangan besar di depan mereka dan memasuki ranah Grandmaster hebat. Tidak peduli seberapa makmurnya kota tingkat ketiga, kota itu masih memiliki terlalu sedikit sumber energi untuk melengkapi kelahiran seorang Grandmaster yang hebat. Bahkan lokasi paling kaya energi di kota lapis ketiga hanya akan sebanding dengan distrik pusat kota lapis kedua, dan itu masih jauh dari menyamai lokasi paling kaya energi di kota lapis kedua. Belum lagi, Tuan Kota-Kota tingkat kedua menikmati status yang jauh lebih besar di Asosiasi Domain Dewa daripada Tuan Kota-Kota tingkat ketiga. Asosiasi Domain Dewa adalah organisasi yang sangat misterius di dunia raya. Tidak ada yang tahu tentang asal-usul asosiasi, tetapi semua orang tahu bahwa asosiasi dapat menghasilkan Grandmaster yang hebat. Atau, lebih khusus lagi, terlepas dari peluang khusus tertentu di Domain Dewa, satu-satunya cara seseorang bisa menjadi Grandmaster hebat di dunia besar adalah dengan mengandalkan Asosiasi Domain Dewa. Faktanya, mayoritas Grandmaster hebat dunia raya hanya ada karena asosiasi. Tuan Kota Star Lake City sudah tua, dan peluangnya untuk menjadi Grandmaster yang hebat sangat tipis. Jika dia ingin mencapai terobosan dan memperpanjang umur dan masa mudanya, satu-satunya pilihannya adalah menjadi Tuan Kota dari kota lapis kedua. Kamu benar. Kembali ke kursinya, Red Frost menyilangkan kakinya dan mengangguk. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Tuan Kota tidak akan bisa menolak kesempatan untuk menjadi Tuan Kota tingkat kedua. Dia bahkan akan rela mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Tapi, masalahnya adalah, atas dasar apa Anda mengharapkan kami untuk percaya bahwa Anda dapat memenuhi janji Anda? Proposal Si Feng memang menggoda Red Frost. Pikirannya bahkan sempat berantakan karenanya. Namun, dia adalah seorang Grandmaster Semu. Dia juga komandan Silver Lake Legion, dan dia memegang otoritas paling besar di Star Lake City setelah penguasa kota. Dia secara alami tidak akan mempercayai seseorang dengan mudah. Belum lagi, tawaran Si Feng terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Si Feng juga duduk kembali. Kemudian, menatap mata Red Frost, dia dengan tenang berkata, atas dasar bahwa aku adalah api hitam. Si Feng tidak berbicara dengan suara keras. Namun, kata-katanya sepertinya menghentikan waktu saat lounge menjadi sunyi senyap. Bab 578 Layout Boss Regional. Api hitam? Anda pemimpin persekutuan Zero Wing, api hitam. Red Frost terangkat dari kursinya sekali lagi dan menatap Si Feng dengan tak percaya. Kali ini, dia sangat yakin Si Feng bercanda dengannya. Black Flame sudah menjadi nama rumah tangga di Greater Goddess Domain. Black Flame juga mengapa dia dan Tuan Kota memiliki pandangan yang sangat optimis tentang masa depan Zero Wing. Terutama untuk Red Frost setelah dia melihat secara mendalam proses pertumbuhan Black Flame. Satu-satunya kata yang bisa dia gunakan untuk menggambarkan Black Flame sangat mengejutkan. Pertama, Black Flame masuk ke daftar Luminous Glory. Kemudian, dia memasuki alam abadi dan seorang diri menekan beberapa kekuatan peringkat atas dan kekuatan ras suci.
Kemudian, tepat ketika semua orang mengira kesuksesan api hitam hanyalah produk keberuntungan, dia muncul di dunia kuno miniatur dan mencapai sesuatu yang lebih mencengangkan. Meskipun menjadi pemain tier 5, Black Flame sendirian membunuh dewa berserker tier 6 dan membantai puluhan ribu ahli dalam jarak ratusan kilometer. Setelah pertempuran, dia bahkan menduduki peringkat ke-11 di daftar kemuliaan suci, memberinya ketenaran besar di seluruh domain dewa besar untuk beberapa waktu. Namun, semua ini tidak penting. Sebagai mantan ahli daftar kemuliaan suci, Red Frost tahu bahwa daftar peringkat hanyalah puncak gunung es. Banyak paragon berbakat masih belum masuk dalam daftar kemuliaan suci. Lebih khusus lagi, ini adalah bakat yang diam-diam dipelihara oleh berbagai kekuatan hegemonik tingkat atas ke atas. Sementara itu, di mata para talenta tersebut, daftar kemuliaan suci tidak lebih dari sebuah lelucon untuk menghibur massa. Itu sama sekali bukan sesuatu yang layak untuk dianggap serius. Tetapi setelah melakukan penelitian mendalam tentang api hitam, Frost Merah juga menyadari bahwa daftar kemuliaan suci hanya mengungkapkan sebagian kecil dari potensi api hitam yang sebenarnya. Apa yang benar-benar menakutkan tentang Black Flame adalah tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan Black Flame sama sekali tidak pernah terdengar. Ketika Black Flame pertama kali memasuki daftar kemuliaan suci, dia hanya dicurigai sebagai ahli lantai 5. Namun, meski hanya beberapa saat berlalu, dia sekarang adalah eksistensi yang telah menguasai teknik tempur emas. Bahkan di masa jayanya, pertumbuhannya tidak signifikan dibandingkan dengan Black Flame. Pada satu titik, Red Frost bahkan curiga bahwa Black Flame mungkin adalah monster tua yang telah memutuskan untuk keluar dari masa pensiunnya dan mendirikan persekutuan karena bosan. Namun, dia sekarang diberitahu bahwa api hitam, pemimpin persekutuan mitos Zero Wing dan penguasa Dewi Perang, sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 30-an, dan dia bahkan bukan ahli kekuatan mental belum lama ini. Bagaimana mungkin dia bisa percaya ini? Memang. Dia. Kata Si Feng, tersenyum dan mengangguk saat dia melihat ekspresi kaget Red Frost. Apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa aku dapat memenuhi janjiku? Dia tidak menganggap reaksi Red Frost sangat aneh. Siapapun yang mau repot-repot melakukan penelitian kemungkinan besar akan berasumsi bahwa Black Flame adalah seseorang yang cukup tua. Lagi pula, tingkat pertumbuhan Black Flame sangat tidak normal. Banyak orang bahkan menduga bahwa Black Flame mungkin berasal dari suatu kekuatan kuno. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu berani untuk menantang banyak kekuatan pseudo Apex? Sayangnya, tidak peduli bagaimana semua orang memeras pikiran mereka mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa dia adalah reinkarnator, apalagi reinkarnator yang berinkarnasi lebih dari sekali. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda adalah api hitam? Red Frost bertanya dengan tegas, penampilannya yang sebelumnya ceria dan menawan tidak terlihat. Sederhana. Mengetuk alojinya, Si Feng memanggil panel holografik yang menampilkan profil domain dewa miliknya. Saya tidak mungkin memasukkan ID domain dewa saya, kan? Sementara mengungkap identitasnya sebagai Black Flame datang dengan risiko, itu adalah rahasia yang jauh lebih tidak signifikan untuk diungkapkan dibandingkan dengan Divine Engraver Legacy. Lagi pula, di mata berbagai kekuatan, api hitam hanyalah monster yang sedang berkembang. Sebagai pemain tier 5, Black Flame bahkan tidak bisa menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kekuatan hegemonik tingkat atas, apalagi kekuatan pseudo Apex dan Apex. Namun, identitas Black Flame memiliki arti penting bagi Red Frost, Komandan Starlight Legion. Ini karena hanya mereka yang telah melakukan kontak pribadi dengannya yang akan tahu betapa tidak normalnya tingkat pertumbuhannya. Nilai potensi masa depannya dengan mudah melampaui nilai kota lapis kedua. Kamu benar-benar api hitam. Ketika Red Frost melihat ID yang ditampilkan di panel holografik, dia tidak bisa tidak melihat Si Feng seolah-olah dia baru saja melihat harta yang tak ternilai harganya. Apakah kamu tidak takut aku akan membocorkan identitasmu? Konglomerat Paimon masih memiliki hadiah di kepala Anda, dan hadiah tidak hanya tumbuh menjadi 1 miliar koin bintang, tetapi juga termasuk slot perumahan permanen di kota tingkat pertama. Aku ragu kamu akan tergoda oleh hadiah sepele seperti itu, Komandan Red Frost, kata Si Feng sambil tertawa. Jika kamu bisa dengan mudah tergoda, kamu tidak akan pernah tinggal di Starlight City. Anda akan lama pindah ke kota tingkat pertama dan menikmati status yang jauh lebih besar di dunia raya. Tidak peduli seberapa lemah Red Frost di domain God, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah Grandmaster Semu di dunia nyata. Ini saja sudah cukup untuk memberinya posisi eksekutif inti dalam kekuatan pseudo Apex manapun. Seandainya dia mengambil posisi seperti itu, dia bisa segera pindah ke salah satu kota bergerak tingkat tinggi dan perkasa, apalagi kota bergerak tingkat pertama. Anda benar. Red Frost mengangguk, sedikit nostalgia muncul di matanya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, karena kamu telah membuktikan dirimu sebagai api hitam, aku tidak akan lagi mempertanyakan kelayakan menangani 15 kota. Saya juga akan secara pribadi berbicara dengan Tuan Kota tentang proposal Anda.
Black Flame seorang diri memusnahkan para ahli dari 3 kekuatan hegemonik tingkat atas di miniatur dunia kuno. Jadi, mengalahkan 15 legiun kota lapis ketiga tidak lebih dari mengulangi prestasi itu. Belum lagi, Black Flame telah menyatakan bahwa dia dapat membantunya pulih ke puncaknya. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu dengan itu, Komandan Red Frost, Si Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak ada masalah sama sekali, kata Red Frost, tersenyum. Hanya saja, jangan lupakan janjimu padaku. Tentu saja. Saya jamin Anda akan pulih ke puncak Anda dalam 7 hari, tegas Si Feng. Dia agak percaya diri dalam mendapatkan teknik pemurnian mana dalam 7 hari. Lagi pula, teknik pemurnian mana tidak terlalu langka di benua barat. Bahkan dimungkinkan untuk menukar teknik pemurnian mana menggunakan sumber daya di kota Seven Luminarias. Tentu saja, teknik pemurnian perunggu masih sedikit sulit untuk didapatkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana hanya sebagian kecil pemain veteran yang beroperasi di kota Seven Luminarias yang mempelajari teknik pemurnian perunggu. Jika dia tidak bisa mendapatkan teknik pemurnian perunggu dalam 7 hari, dia harus puas dengan menukar teknik pemurnian umum. Bahkan jika itu tidak dapat menyelesaikan masalah Red Frost sepenuhnya, itu akan sedikit banyak memulihkan sebagian dari kekuatan mana tier 6-nya. Setelah ini, Si Feng dan Red Frost menghabiskan 3 jam berikutnya untuk mendiskusikan detail kerja sama mereka. Ini juga berarti bahwa 6 jam telah berlalu di domain dewa, jadi Si Feng segera kembali ke tempat tinggalnya dan masuk kembali ke dalam permainan segera setelah dia menyelesaikan diskusi dengan Red Frost. Semua orang di Dawn Liquid Party telah setuju untuk masuk kembali ke dalam game pada waktu tertentu. Jika dia membiarkan yang lain menunggunya terlalu lama, mereka mungkin akan jatuh ke dalam bahaya. Bagaimanapun, dataran Dewa Kejatuhan tetap menjadi wilayah para pemain ras suci. Para pemain ras suci tidak akan ragu untuk bergabung untuk menaklukkan setiap pemain manusia yang mereka temukan di peta. Oleh karena itu, setiap detik dan menit yang dihabiskan pemain manusia di dataran Dewa Kejatuhan sangat berbahaya. Dataran Dewa jatuh. Kamu kembali, Saudara Api Hitam. Ketika Sky Pivot melihat Si Feng muncul, dia dengan sungguh-sungguh berkata, sekarang semua orang ada di sini. Kami akan membagi jarahan sesuai dengan kesepakatan kami sebelumnya. Tidak masalah. Si Feng mengangguk saat melihat kegembiraan di wajah Sky Pivot. Jenderal Setengah Ular telah menjatuhkan 11 item sebelumnya. Namun, karena mereka terburu-buru sebelumnya, mereka dengan cepat mengumpulkan barang-barang yang paling dekat dengan mereka sebelum melarikan diri ke gua ini. Kemudian, mereka buru-buru keluar dari game setelah memasang penghalang sihir di pintu masuk gua. Jadi, sampai sekarang tidak ada yang tahu apa yang mereka dapatkan dari bos daerah. Selanjutnya, di bawah perintah Sky Pivot, semua orang mengeluarkan barang yang mereka rampas. Segera setelah itu, kepadatan mana dan berbagai energi lainnya di dalam gua mulai meningkat pesat. Bahkan energi abadi sudah mulai berkumpul dari segala arah. Bab 579 Darah Jiwa. Energi abadi yang padat. Menakjubkan. Energi abadi yang dikumpulkan di sini sudah lebih padat daripada saat kita mengalahkan bos terakhir dari penjara bawah tanah tim mode neraka itu. Sky Pivot dan anggota asli lainnya dari Dawn Liquid Party segera kehilangan ketenangan mereka saat merasakan perubahan di lingkungan sekitar mereka. Benarkah begitu, pemimpin? Apakah jarahan dari bos regional ini mengumpulkan energi abadi yang lebih padat daripada bos terakhir penjara bawah tanah tim mode neraka? Air mengepul bertanya karena penasaran. Dia tidak mengetahui situasi penjarahan benua barat, jadi dia tidak memiliki reaksi yang sama seperti Sky Pivot dan yang lainnya. Di Goddess Domain, semakin tinggi kualitas suatu item, semakin banyak mana yang bisa ditarik dari sekitarnya. Tapi menilai dari reaksi Sky Pivot dan yang lainnya, meskipun jarahan Jenderal Setengah Ular juga telah menarik banyak mana, standar menilai kualitas item ternyata didasarkan pada energi abadi yang ditarik item tersebut. Jauh lebih padat, kata Sky Pivot sambil mengangguk. Partai kami sebelumnya berkolaborasi dengan beberapa pihak lain untuk menyerang penjara bawah tanah tim mode neraka, tetapi jarahan bos terakhir hanya menggandakan kepadatan energi abadi di sekitarnya. Area yang terkena dampak juga hanya terbatas pada radius 10 yard, jelas Moon Bumble. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, barang-barang ini telah meningkatkan kepadatan energi abadi di sekitarnya beberapa kali. Jika bukan karena penghalang sihir yang telah kita siapkan, area yang dapat mereka pengaruhi bahkan mungkin meningkat hingga radius beberapa ratus yard. Pada dasarnya, kami telah mendapatkan emas kali ini. Memang. Melihat 11 item di tanah, Budding Leaf menghela nafas dengan sedih dan berkata, ketika kami berpartisipasi dalam serangan penjara bawah tanah bersama, total 8 item penting dijatuhkan, dan kelompok kami hanya menerima 2. Parti kami bahkan kehilangan 2 anggota selama penggerbekan. Meski begitu, kami masih untung secara signifikan. Tapi apa yang kami dapatkan dari penyerbuan itu tidak seberapa dibandingkan dengan hasil panen kami saat ini. Dawn Liquid Party telah memperoleh 2 item berharga dari Hell Mode tim Dungeon yang mereka serbu.
Salah satunya adalah teknik pemurnian mana perunggu, sementara yang lainnya adalah harta karun rahasia peringkat tempur. Teknik pemurnian perunggu diberikan kepada Bambu Bulan, wakil ketua tim, sedangkan harta karun rahasia peringkat tempur diberikan kepada Sky Pivot. Setelah menerima hartanya masing-masing, Moon Bamboo dan Sky Pivot mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Bahkan setelah memperhitungkan hilangnya dua anggota parti mereka, kekuatan keseluruhan Dawn League Party masih meningkat secara signifikan, memungkinkan parti untuk mempertahankan statusnya di Seven Luminarious Town. Cukup bicara. Penghalang itu mungkin bisa mencegah pemain ras suci di luar mendeteksi kita, tapi beberapa dari mereka mungkin memiliki keterampilan kepramukaan yang bisa melihat melalui penyembunyian penghalang. Mari kita segera menilai barang-barang ini sebelum masalah menemukan kita, desak Sky Pivot. Moon Bamboo mengangguk dan segera mulai menggunakan skill identifikasi untuk menilai 11 item. Banyak metode dan keterampilan bertarung ras suci tidak dapat dipahami oleh pemain manusia. Akibatnya, banyak pihak yang gagal selamat dari pertemuan mereka dengan para pemain Holy Race. Jadi, sebaiknya hindari kontak dengan pemain Holy Race sebisa mungkin. 30 detik kemudian, Bambu Bulan selesai menilai 11 item, kecepatan penilaiannya mencengangkan bahkan Si Feng. Kami benar-benar beruntung kali ini. Seru Bambu Bulan. Selain 4 harta karun rahasia umum dan 2 bahan legendaris, kami juga mendapatkan 1 teknik pemurnian perunggu dan 4 harta karun rahasia tempur. Ada teknik pemurnian perunggu dan 4 harta karun rahasia tempur? Sky Pivot dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Air mengepul menemukan hasil ini sangat mengejutkan. Apakah itu teknik pemurnian perunggu atau harta karun rahasia tempur? Keduanya sangat langka di benua barat. Menurut pemahamannya, bahkan pihak veteran Seven Luminarious Town belum tentu memiliki teknik pemurnian perunggu atau harta karun rahasia tempur. Sebagian besar masih terjebak dengan teknik pemurnian umum dan harta karun rahasia umum. Namun, partai mereka telah memperoleh 1 teknik pemurnian perunggu dan 4 harta karun rahasia tempur dari membunuh hanya 1 bos regional. Ini adalah panen yang luar biasa. Saudara Black Flame, sesuai kesepakatan kami dan kontribusi Anda untuk pesta, teknik pemurnian perunggu ini milik Anda, kata Sky Pivot dengan tenang. Selain itu, kamu dan Below dapat memiliki prioritas dalam memilih 1 item dari item yang tersisa. Moon Bamboo, Budding Leaf, dan Splashing Fire tidak keberatan dengan pengaturan Sky Pivot. Mereka hanya melihat 2 pendatang baru di party itu. Meskipun mereka telah menuai panen besar kali ini, Sky Pivot telah memberitahu mereka tentang janji yang dia buat sebelumnya untuk Si Feng dan air mengepul. Mereka juga telah menyetujui keputusan Sky Pivot sebelum berangkat, jadi mereka tidak akan membuat keributan sekarang. Belum lagi, meski mereka kebobolan 3 item, sisa jarahan masih sangat mencengangkan. Sementara itu, air mengepul mau tidak mau memandang Si Feng dengan iri ketika dia mendengar dia akan menerima teknik pemurnian perunggu. Bagi pendatang baru seperti mereka untuk bertahan hidup di benua barat, sangat penting bagi mereka untuk memperkuat mana mereka sesegera mungkin. Belum lagi, teknik pemurnian perunggu tidak diragukan lagi dapat memberikan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Jika dia bisa mendapatkan salah satunya dan mempelajarinya dengan sukses, dia yakin dia bisa masuk ke jajaran atas kota Seven Luminarious. Apakah Anda ingin berdagang dengan saya, Nona Below? Si Feng diam-diam bertanya ketika dia melihat kerinduan air mengepul untuk teknik pemurnian perunggu. Kami sebelumnya setuju bahwa setengah dari penghasilanku di zona terlarang akan menjadi milikmu. Jika saya memberikan teknik pemurnian perunggu ini kepada Anda, dapatkah kami menyelesaikan masalah ini? Apakah kamu benar-benar ingin menukar teknik pemurnian perunggu ini dengan setengah dari hasil panenmu nanti? Air mengepul bertanya, bingung dengan tawaran Si Feng. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu di Seven Luminarious Town, dia tahu betapa berharganya teknik pemurnian perunggu. Sangat tidak mungkin mereka akan mendapatkan teknik pemurnian perunggu lain dalam eksplorasi selanjutnya. Jadi, Si Feng akan kehilangan banyak waktu jika dia menukar teknik pemurnian perunggu untuk mengimbangi pendapatan yang dia butuhkan untuk dibagi dengannya sesudahnya. Tentu saja, kata Si Feng sambil tersenyum. Meskipun teknik pemurnian perunggu sangat berharga, itu bukanlah sesuatu yang harus kumiliki saat ini. Apalagi jika kamu bisa memperkuat mana, itu akan membuat eksplorasi selanjutnya di party ini menjadi lebih mudah. Kami juga akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan teknik pemurnian perunggu kedua dan lebih banyak barang berharga. Oke. Saya setuju dengan tawaran Anda. Billowing Water berkata, menemukan alasan Si Feng valid. Jika dia bisa mempelajari teknik pemurnian perunggu, kekuatan keseluruhan Dawn League Party akan semakin meningkat. Setelah itu, mereka akan lebih mudah menjelajahi dataran Dewa Kejatuhan, dan peluang mereka untuk mendapatkan jarahan yang lebih baik juga akan meningkat. Jika teknik pemurnian perunggu lain benar-benar jatuh, Si Feng akan bertaruh dengan benar dan mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya. Segera, Si Feng menyerahkan teknik pemurnian perunggu yang dia peroleh ke air mengepul dan berjalan menuju 10 item yang tersisa.
Aku akan memilih yang ini, kata si Feng sambil mengambil botol kristal berisi setetes cairan merah. Cairan merah itu disebut darah jiwa, dan itu adalah salah satu dari dua bahan legendaris yang dijatuhkan oleh bos regional. Melihat ini, Billowing Water mau tidak mau terkejut sekali lagi. Namun, kali ini, dia benar-benar gagal memahami mengapa si Feng akan memilih bahan legendaris daripada harta karun rahasia tempur yang lebih berharga. Namun, apa yang air mengepul tidak tahu adalah bahwa alasan si Feng telah memutuskan untuk menukar teknik pemurnian perunggu yang berharga di tempat pertama justru agar dia bisa menyimpan darah jiwa yang sederhana ini. Apakah kamu yakin ingin memilih darah jiwa, saudara api hitam? Ketika Sky Pivot melihat si Feng memilih botol kristal, dia mau tidak mau mencari konfirmasi lebih lanjut dari si Feng. Bab 580 tingkat 6 konsentrasi lanjutan. Brother Black Flame, sementara deskripsi darah jiwa menyatakan bahwa itu dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi pemain secara permanen, efek sebenarnya minimal, percikan api dengan tulus menjelaskan ketika dia melihat si Feng menggunakan hak istimewanya untuk memperoleh darah jiwa. Cukup banyak pihak di kota telah memperoleh darah jiwa sebelumnya, dan mereka semua tertipu oleh efek yang dijelaskan pada awalnya. Mereka semua mengira mereka telah mendapatkan harta karun yang luar biasa, dan salah satu tim peringkat teratas bahkan telah membayar sejumlah besar uang untuk membeli darah jiwa dari yang lain. Namun, dari semua orang yang telah menggunakan darah jiwa, tidak ada satu orang pun yang berhasil meningkatkan standar konsentrasi mereka. 1. Itu adalah insiden yang cukup terkenal saat itu, tambah Budding Leaf. Tim awalnya bermaksud menggunakan darah jiwa untuk meningkatkan 3 standar konsentrasi pendatang baru dari tier 6 basic ke tier 6 intermediate karena, setelah mempertimbangkan bantuan teknik pemurnian mana, tim akan segera mendapatkan 3 petarung yang lebih cakap. Namun, meskipun ketiga pendatang baru tersebut awalnya sudah terjebak di batas standar tier 6 basic, tidak satu pun dari mereka berhasil menaikkan konsentrasi mereka ke standar tier 6 intermediate. Hasilnya hampir membuat semua orang di tim itu menjadi gila. Moon Bamboo juga mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan Splashing Fire dan Budding Leaf. Sekarang, mereka sudah menganggap si Feng sebagai salah satu dari mereka. Belum lagi, sebagai ahli tingkat 6,5 langkah, si Feng mungkin menjadi lebih kuat dari Sky Pivot begitu dia mempelajari teknik pemurnian mana. Jadi, adalah kepentingan terbaik mereka untuk menghalangi dia dari keputusan yang buruk dan menjalin hubungan yang baik dengannya. Bahkan pada batas standar tier 6 basic, mereka tidak mencapai terobosan. Air mengepul terkejut ketika dia mendengar penjelasan Budding Leaf. Sebelumnya, dia juga telah mempertimbangkan apakah dia harus memilih darah jiwa. Lagi pula, jika dia bisa mendorong konsentrasinya ke standar tier 6 menengah, dipasangkan dengan teknik pemurnian mana perunggu, dia bisa mencapai standar tier 6,5 langkah, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Tidak apa-apa. Saya akan memilihnya, si Feng menyatakan dengan tegas sambil terus memegang darah jiwa. Darah jiwa adalah bahan yang unik untuk alam abadi, dan tersedia dalam jumlah yang langka. Selama kehidupan sebelumnya, darah jiwa apapun yang muncul di pasar akan segera direnggut oleh berbagai kekuatan pseudo-apex dan apex. Kekuatan lain bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Sejujurnya, si Feng masih skeptis saat pertama kali melihat botol darah jiwa sebelumnya. Lagi pula, bagaimana dia bisa menemukannya dengan mudah? Namun, setelah Moon Bamboo menaksirnya, dia segera memutuskan untuk berdagang dengan Billowing Water. Pengenalan Soul Blood benar karena dapat digunakan untuk meningkatkan standar konsentrasi pemain. Namun, apa yang tidak disebutkan di pendahuluan adalah bagaimana pemain harus menggunakan darah jiwa. Karena itu, selama fase awal penemuan darah jiwa, pemain akan menelan darah jiwa secara langsung dan menerima peningkatan yang dapat diabaikan pada konsentrasi mereka. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan darah jiwa diperlakukan sebagai sampah oleh pemain dan ditinggalkan di sudut untuk mengumpulkan debu dalam waktu yang cukup lama setelah penemuan awalnya. Selama kehidupan sebelumnya, baru setelah para pemain menemukan perpustakaan yang bertahan di alam abadi sejak era mitikal, berbagai kekuatan menyadari cara yang benar untuk memanfaatkan darah jiwa. Ketika penemuan itu dibuat, itu menimbulkan sensasi di seluruh domain dewa besar. Menurut catatan yang ditemukan di perpustakaan kuno, ada 3 cara untuk memanfaatkan darah jiwa. Metode pertama adalah menelannya secara langsung. Metode ini menghasilkan hasil terburuk, dan hanya bisa membiarkan pemain dengan konsentrasi di bawah standar tier 6 mencapai peningkatan 1 peringkat. Selain itu, metode ini hanya akan efektif sekali, dengan konsumsi darah jiwa selanjutnya tidak menghasilkan perbaikan apapun. Dan jika pemain dengan konsentrasi tingkat 6 mencoba menelan darah jiwa secara langsung, mereka hanya akan menerima peningkatan yang dapat diabaikan. Metode kedua adalah memurnikan darah jiwa menjadi ramuan amplifikasi jiwa. Ketika pemain mengkonsumsi ramuan penguat jiwa, mereka akan melihat peningkatan permanen 1 atau 2 peringkat ke standar konsentrasi mereka.
Sementara pemain dari semua standar konsentrasi dapat menggunakan metode kedua ini, setiap pemain hanya dapat mengkonsumsi satu ramuan penguat jiwa seumur hidup mereka. Metode ketiga adalah bergabung dengan darah jiwa dengan meneteskannya ke mata seseorang. Metode ini akan menyebabkan pemain mengalami rasa sakit yang luar biasa di jiwa mereka. Selama pemain dapat menahan rasa sakit dan menghindari kehilangan kesadaran selama proses penggabungan, darah jiwa akan benar-benar menyatu dengan jiwa mereka dan secara permanen meningkatkan konsentrasi mereka satu tingkat. Demikian pula, setiap pemain hanya bisa menggunakan metode ini sekali seumur hidup. Dari ketiga metode tersebut, metode kedua adalah yang paling aman dan paling efektif. Berada di urutan kedua dalam keefektifan adalah metode ketiga, tetapi itu juga yang paling berisiko dari ketiga metode tersebut. Namun, apapun metodenya, pemain hanya bisa mencoba satu. Begitu mereka berhasil menerapkan salah satu dari tiga metode, mereka akan menjadi kebal terhadap efek darah jiwa. Saat ini, memproduksi ramuan amplifikasi jiwa tidak mungkin dilakukan oleh Si Feng. Pertama, dia tidak punya resepnya. Kedua, bahkan jika dia memiliki resepnya, dia akan membutuhkan Grandmaster Alchemist untuk menghasilkan ramuan untuknya, dan itu akan dilakukan dengan tingkat keberhasilan rendah 30-40%. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan metode ketiga untuk memanfaatkan darah jiwa. Itu juga merupakan metode paling umum yang digunakan oleh pemain yang telah memperoleh darah jiwa di kehidupan sebelumnya. Meskipun ramuan penguat jiwa dapat meningkatkan konsentrasi hingga 2 peringkat, kesempatan bagi pemain dengan konsentrasi tingkat 6 untuk secara permanen meningkatkan konsentrasi mereka dengan 1 peringkat sudah cukup untuk membuat banyak ahli kehilangan akal. Terutama untuk pemain yang beroperasi di benua barat. Peningkatan seperti itu akan memungkinkan pemain mencapai peningkatan kualitatif. Ketika Sky Pivot dan yang lainnya melihat tekad Si Feng, mereka tidak lagi mencoba membujuknya. Sebaliknya, mereka melanjutkan dengan mengalokasikan jarahan yang tersisa berdasarkan kontribusi partai. Tidak mengherankan, 4 harta karun rahasia tempur didistribusikan ke Pivot Langit, Bambu Bulan, Air Mengepul, dan Si Feng. Adapun 4 harta karun rahasia umum, mereka didistribusikan secara merata antara Splashing Fire dan Budding Leaf. Setelah parti selesai membagikan jarahan, Sky Pivot segera memanggil selusin panggilan siluman seukuran tikus dan menyebarkannya keluar gua. Dalam hal pengintaian, panggilan sembunyi-sembunyi ini sama mampunya dengan Rangers dan Assassins. Dengan satu mata tertutup, Sky Pivot mengamati situasi di luar gua melalui mata panggilannya. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh berkata, masih ada beberapa tim rasuci di luar. Saya khawatir kita harus menunggu sampai mereka bergerak agak jauh sebelum kita bisa pergi. Benar saja, orang-orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Saya kira kita hanya harus memiliki kompetisi kesabaran dengan mereka seperti biasanya, kata Splashing Fire, tidak terganggu dengan hasil ini. Kemudian, dia pergi untuk duduk di sudut gua dan mulai meneliti harta karun rahasia umum yang baru saja dia dapatkan. Adapun orang lain, mereka juga mulai meneliti panen masing-masing sambil menunggu perintah lebih lanjut dari pemimpin partai. Saya kira saya juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan konsentrasi saya, pikir Si Feng ketika dia melihat bahwa semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Kemudian, dia melangkah ke sudut gelap gua dan dengan hati-hati meneteskan darah jiwa ke mata kanannya. Segera setelah cairan merah itu bersentuhan dengan bola matanya, Si Feng segera merasakan energi yang merajalela menyerang jiwanya dan mencoba merusak seluruh keberadaannya. Dalam sekejap, Si Feng merasa seperti api menghanguskan tubuhnya, di dalam dan di luar. Sungguh menyakitkan. Seru Si Feng secara mental saat dia menatap pembuluh darah merah yang muncul di sekujur tubuhnya. Dia tidak berpikir bergabung dengan darah jiwa akan sangat menyakitkan. Jika bukan karena kesulitan yang tak terhitung jumlahnya yang dia alami di kehidupan sebelumnya, dia mungkin akan berteriak kesakitan saat ini. Namun, di tengah rasa sakit, Si Feng juga bisa merasakan untaian energi abadi mengalir ke kedalaman jiwa abadi dan meningkatkan ketahanannya. Pengalaman menyakitkan itu berlangsung selama 20 menit penuh sebelum menghilang, meninggalkan Si Feng dengan perasaan bebas. Segera setelah itu, suara notifikasi sistem masuk ke telinganya. Sistem, selamat! Anda telah mencapai konsentrasi lanjut tingkat 6 saat masih berada di tingkat 5. Menghargai gelar mental dominator.